Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kalau masih mengharapkan imbalan apapun itu bentuknya, sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat yang kita harapkan tidak hanya sehat jasmani, tapi juga sehat rohani dan logika. Rohani ada di sini, logika ada di sini. Teman-teman, agak berat saya ingin menyampaikan ini, tapi wallahi saya memikirkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Teman-teman mungkin langsung bereaksi, langsung membuat konten, langsung menjawab, langsung. Saya memilih untuk kontemplasi dulu, merenung. Tapi pada akhirnya saya putuskan untuk menyampaikan jawaban saya ini. Ini bukan sekedar jawaban, tapi ini adalah sebuah ajakan dari saya yang bukan siapa-siapa kepada teman-teman VTuber semuanya, siapapun Anda. Apakah Anda seorang diamond? Apakah Anda seorang panutan? Apakah Anda seorang kiai? Apakah Anda seorang pendeta? Apakah Anda seorang bos besar? Apakah Anda siapa saja? Saya ingin kita fokus pada satu hal. Apa? Kita coba lepaskan baju kita masing-masing dan mari kita berbicara dengan logika dan dengan nurani. 3 hal yang saya ingin teman-teman semuanya, siapapun Anda, yang penting Anda seorang VTuber, leader sekelas apapun Anda, member di bagian manapun Anda, saya mengajak, apakah Anda seorang konten kreator, ataukah Anda seorang leader besar yang membawai jutaan orang yang tergabung di dalam video, ataukah Anda orang biasa-biasa seperti saya? Saya ingin kita coba memahami 3 hal ini. Yang pertama, yang selama ini kita perjuangkan itu adalah bukan personal affairs, bukan kepentingan personal, kepentingan seseorang, kepentingan para pihak. Tapi yang kita perjuangkan selama ini adalah collective affairs, urusan kolektif, urusan bersama, kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar, yaitu apa? Kepentingan para warga VTuber yang jumlahnya mencapai 17 juta member. Itulah mengapa kita tidak mengedepankan status kita, tidak mengedepankan pengetahuan kita, tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masing-masing kita,
tapi kita berusaha untuk selalu melebur bersama kalian semua teman-teman di dalam membawa impian kita, harapan kita agar apa yang kita inginkan ini, apa yang sama-sama kita inginkan ini, yaitu berdiri kokohnya VTube kembali dan long live. Seharusnya kita sepakat tentang itu, bahwa kita tidak perlu metani ini urusannya si A, ini urusannya si B, ini masalah kita atau ini masalah bersama. Harusnya kita sudah langsung sepakat bahwa yang kita perjuangkan ini adalah kepentingan bersama. Adapun persoalan pribadi, keinginan satu dua pihak, keinginan orang-orang yang menginginkan posisi, menginginkan apa saja yang bisa didapatkan oleh masing-masing personal, itu bukan urusan kita. Kalau kita ingin mengedepankan urusan masing-masing, maka tidak akan ketemu jalan. Karena setiap orang memiliki keinginannya sendiri. Itu yang pertama. Dan saya berkali-kali menyampaikan, tetaplah pada posisi masing-masing. Janganlah berusaha untuk penetrasi ke wilayah-wilayah yang bukan menjadi wilayah kita. Kalau kita seorang member, jangan seakan-akan memposisikan diri bahwa kita ini adalah seorang manajemen. Tidak perlu itu. Karena apa? Karena itu jadi blunder, teman-teman. Kita melihat kemarin sepanjang hari sampai tadi malam, itu kemudian ricuh di mana-mana, gaduh. Hanya karena apa? Hanya karena ada seseorang yang ingin tampil sebagai pahlawan kesiangan. Dia ingin tampil sebagai pahlawan, tapi ternyata kesiangan. Saya perlihatkan saja yang pertama, misalnya pesan ini. Saya bacakan saja. Ya Gus, maaf memang ada perbedaan. Kalau saya, Bu Yunita, pemilik channel Matahariku Pak Ahdam, patokan info A1 kita, ya beliau Dewan Pembina kita Pak Yai Eman, Mr. Jack Goy. Kalau konten kreator Pandawa, patokan A1-nya adalah support system. Tapi rekaman di Pak Edi dan Pak Fer, saat di Jakarta malah konten kreator dibantah tidak ada koordinasi dengan kami. Maksudnya dengan support system. Hanya My Future Business School resmi saja. Ini buat saya membingungkan ya. Padahal saya ya nggak apa-apa kalau memang konten kreator Pandawa 5 mau jadi komisarisnya sekalipun. Jika yang Bapak maksud manajemen itu komisaris dan Bapak pembina kita, Pak Kiai Eman, beliau sudah berpesan lewat kita supaya member tenang. VTube on progress. Beliau meminta waktu, maka ada targetnya di pertengahan Januari 2022. Mudah-mudahan lancar. Saudara Diamond dan saya sebut saja ini yang tertulis di sini, Saudara Antonius dan teman-teman VTuber semuanya.
Saya ingin menunjukkan sebuah slide juga. Silahkan teman-teman baca sendiri. Di situ ada nomor telepon Pak Yai Iman. Teman-teman tentu tahu kalau saya punya nomor beliau, kapan saja saya bisa telepon beliau sampai beliau mengangkatnya. Apalagi di situ ditulis beliau yang akan menghubungi saya. Itu cukup jelas ya. Jadi kalau Anda hari ini mengatakan semua yang Anda katakan itu, saya sudah mengetahuinya setengah tahun yang lalu. Kalau kita lihat tanggal di slide saya adalah 11 Oktober. Itu sudah 2 bulan yang lalu. Teman-teman, dari tayangan yang barusan saya tunjukkan itu tersirat satu pesan yang jelas. Dan ini saya taruh pada poin yang kedua. Apa? Tanggung jawab pengetahuan, teman-teman. Makin tahu seseorang, semakin hati-hati dia memegang tanggung jawab atas apa yang dia ketahui. Itulah mengapa saya tidak pernah keluar-keluar bahwa saya ngobrol dengan Pak Yai Iman, saya ngobrol dengan ini, saya ketemu dengan ini. No, saya tidak mengatakannya. Karena apa? Karena di dalam otak saya dan di dalam hati saya, yang saya lakukan selama ini bersama teman-teman yang lain, para konten kreator, adalah memperjuangkan 17 juta orang, termasuk Anda. Bukan memperjuangkan pihak-pihak yang Anda pikir sedang dalam perseteruan. Dan berkali-kali saya mengatakan di dalam konten saya, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tapi berkali-kali, bahwa tidak setiap apa yang kami ketahui harus kami sampaikan kepada Anda. Karena itu adalah kode etik. Tidak setiap yang terjadi harus disampaikan kepada Anda. Saya berkali-kali mengatakan, seandainya Anda tahu apa yang kami tak ketahui, Anda belum tentu kuat memegangnya seperti yang kami lakukan memegangnya. Seorang diamond besar saja keluar-keluar kemana-mana hanya karena tahu setitik. Dan itu berbahaya, teman-teman. Berbahaya. Anda tidak sedang membangun kapal ini, tapi Anda sedang menghancurkannya. Anda boleh bertanya misalnya kepada Ibu Yunita, yang bertemu langsung itu adalah orang-orang seperti Bu Yunita dan Pak Noval. Tapi lihat apa komentar Pak Noval ketika beliau berbicara di hadapan para leader. Anda tentu sudah tahu semuanya bagaimana video-video di-share oleh teman-teman kita, para konten kreator, apa yang beliau katakan. Janganlah kita mengumbar setiap yang kita ketahui ke publik hanya demi kepentingan apa? Semu, teman-teman. Semu. Yang ingin Anda peroleh adalah perhatian. Yang ingin Anda peroleh kalau Anda seorang konten kreator adalah views. Bandingkan dengan apa yang saya lakukan. Saya memegang teguh pengetahuan tentang apa yang Anda katakan kemarin dalam 2 konten itu. Saya tidak mengatakannya meskipun saya mengetahuinya 6 bulan yang lalu. 6 bulan, teman-teman. Kalau hanya bicara tentang malin kundang, tentang informasi, teman-teman, ayolah
hati-hatilah dengan informasi yang Anda ketahui. Karena belum tentu yang Anda katakan itu membangun. Bisa jadi yang Anda sedang katakan, yang Anda sedang sebarkan, yang Anda sedang propagandakan kepada teman-teman, itu adalah jalan menuju kehancuran. Saya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dari dulu, meskipun saya tahu karena saya berusaha untuk menjaga kalian semuanya. Dan hari ini saya katakan, kalian berdua yang sudah menyebarkan hal-hal yang seharusnya tidak disebarkan, itu kalian sudah membuat blunder kalian sendiri, silahkan selesaikan. Yang lain tidak pernah bicara seperti apa yang Anda bicarakan. Karena yang lain mengedepankan kepentingan yang lebih besar dibanding ketenaran masing-masing. Anda itu sudah tenar. Tidak perlu mencari-cari ketenaran, tidak perlu mencari perhatian. Kita bekerja samalah untuk kebaikan video, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Apapun yang terjadi di sana, biarlah wilayah mereka menyelesaikannya, bukan urusan kita. Kalau kita diajak terlibat, pertama kita harus berpikir, apakah benar kita harus terlibat? Yang kedua, apakah keterlibatan kita itu akan memperbaiki suasana atau situasi atau kondisi, atau justru akan memperburuknya? Berpikirlah dan gunakan tanggung jawab pengetahuan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah pentingnya kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang sekelas Ustadz Adam seharusnya tahu bahwa membuka aib itu tidak perlu, dilarang, tidak boleh, sangat dilarang oleh agama ini. Seorang ustadz seharusnya mengerti itu. Saya seharusnya tidak ingin mengatakan semua yang saya katakan pagi ini, tapi karena yang Anda katakan itu sudah sangat keterlaluan, maka saya menyampaikan ini. Tetaplah di wilayah Anda, jangan penetrasi kemana-mana. Hanya karena apa? Karena Anda pengen views. Bukan begitu caranya. Kapal ini diselamatkan tidak dengan cara berkoar-koar, memperlihatkan kepanikan. Member jadi ricuh, jadi panik, jadi bingung. Kalau Anda bingung, jangan ngajak orang-orang lain untuk sama-sama bingung. Kalau bingung, berhenti, bertanya, dirasakan, tabayun. Dan poin yang ketiga, saya ingin mengatakan, udah kalian berdua, jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kalau masih mengharapkan imbalan apapun itu bentuknya, sebenarnya Anda tidak melakukan apa-apa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.